Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas wa ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah sama-sama pada kesempatan siang hari ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, kita jalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin dengan adanya ibadah haji. Semoga para kaum muslimin yang berangkat ke tanah suci mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang ada di tanah air sekarang ini, marilah sama-sama kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita jalankan pada saat ini. Bersyukur kepada Allah, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab kita ini, Pak, sebagai manusia itu sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia itu dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu bagi Allah Subhanahu wa taala lakanud, pasti mereka itu banyak ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingkarnya, banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kufur nikmat, kufur yang telah diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang begitu banyak. Sudah diplot kita nih, Pak. Innal insana li rabbihi lakanud. Dan manusia wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia tahu akan keingkarannya, tahu akan kemungkarannya, tahu akan maksiatnya. Manusia itu semuanya mengetahui kalau mereka itu maksiat. Mereka melakukan maksiat, mereka tahu. Manusia itu melaksanakan keingkaran, manusia juga tahu dirinya. Bahkan keingkarannya, kemungkarannya, kemaksiatannya itu didesain oleh mereka, didesain oleh manusia. Mulai dari bikin undang-undangnya biar mereka tidak terjerat. Mulai dibikinlah peraturan-peraturan biar manusia itu tidak tertangkap. Ini semuanya sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu kalau berbuat maksiat, manusia itu tahu. Manusia itu mengerti kalau itu semuanya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena manusia, wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu tahu kalau maksiat itu dilakukan karena manusia itu sangat cinta kepada harta, cinta kepada dunia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Pakai lam taukid itu, Pak. Pakai lam taukid ditulis lasyahid, lasyadid. Manusia itu dengan harta, dengan dunia sangat cinta. Makanya saking cintanya kepada dunia, saking cintanya kepada harta, saking cintanya kepada jabatan, apa saja, semua jalan dia laksanakan.
Apakah itu jalan itu resmi ataupun tidak resmi, legal atau ilegal, semua dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu pasti suka kepada dengan harta, suka kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala dikatakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Sampai ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Manusia enggak tahu sih kalau seandainya itu kuburan itu dikeluarkan isinya, apa yang ada di dalam kubur itu dibuka semuanya oleh Allah. Manusia minatin ilatin, manusia itu dari tanah dan akan kembali ke tanah dan akan dimakan oleh cacing tanah. Kalau seandainya manusia tahu dibuka itu yang namanya alam kubur, dibuka itu yang namanya kuburan, dibuncahkan isinya apa yang ada di dalam kubur. Karena kita selama ini cuma melihat kuburan itu terbuka saja, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita dimakamkan. Manusia itu nggak ngerti, Pak. Dan manusia itu kalau sudah ditom itu mulutnya dengan tanah alias sudah kembali ke dalam kubur, dia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Dan itulah keserakahan manusia, berhenti sampai di situ. Kalau sudah mulutnya dimasukkan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Dan kalau seandainya manusia itu tahu apa yang ada di dalam tubuhnya, di dalam dadanya, wa husila ma fis sudur, sudur itu artinya dada-dada manusia, kalau dibuka itu isinya, manusia itu pasti akan merasa lemah. Apa yang ada di dalam diri kita ini, Pak, onderdil yang ada di dalam dada kita nih, kalau macet aja, Pak, udah kita nggak ada, Pak. Macet jantung kita, udah out, kita meninggal dunia. Macet ginjal kita, macet paru kita, macet peredaran darah kita, itu kita sudah nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Manusia itu tidak tahu apa-apa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tahu pada saat itu nanti manusia itu dalam keadaan menyesal. Tahu nanti manusia itu dibeberkan itu semua amal-amal ibadah kita, dijembreng itu, Pak, amal ibadah kita di hadapan kita ketika kata nanti di padang mahsyar. Hadirin sekalian berbahagia, beruntunglah kita, beruntunglah ada yang namanya ibadah sholat Jumat. Ada ibadah sholat Jumat ini yang mengingatkan kita untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak kita terjerumus di dalam maksiat, untuk tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya sholat Jumat. Ada kajian-kajian taklim di masjid-masjid yang disediakan buat kita ini sebagai tanbihul ghafilin. Ada kitab namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin, tanbih itu artinya peringatan, ghafilin buat orang-orang yang lalai. Kita ini lagi lalai ini, Pak. Lalai waktu kita sholat datang, kita lalai waktu ibadah, kita lalai waktu kita itu dituntut untuk berzakat, kita dituntut untuk mengeluarkan harta kita, kita lalai. Semuanya banyak kelalaian di dalam diri kita. Di kelemahan-kelemahan di dalam diri kita ini sudah dijembreng oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khair lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Surat Al-Adiyat, ntar Bapak buka habis sholat Jumat ini, itu isinya tuh, Pak. Mudah-mudahan Jumat saya yang singkat ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun.